Ini adalah cara menginput saldo awal ya, ketika akuntansinya mau dipakai. Otomatis kan biasanya banyak yang nggak balance secara akuntansi, secara neraca dan laba ruginya, berarti harus dibuatkan dari awal. Yang pertama yang harus kita lakukan ini adalah membackup dulu datanya. Ini kita backup dulu. Kita backup dulu di oke, kita backup dulu. Jika database-nya sudah di backup, kita akan tarik ataupun ekspor saldo-saldonya. Di antaranya saldo persediaan, terus saldo hutang ya, hutang dagang, kemudian saldo piutang dagang. Oke, kita tarik saldo persediaannya dulu, kita jalankan. Nah, ini nanti harus kita ekspor ya, kita ekspor ke Excel. Ini kita ketik saldo produk, kita oke, kita simpan. Ini sudah tersimpan. Lalu kita masukkan lagi saldo hutang dagangnya, ini kita simpan juga. Saldo hutang, kita simpan. Oke, terus masuk ke saldo piutang dagang. Ini masuk ke saldo piutang dagang. Nah, ini kita save ke Excel ya. Ini kita tarik saldo piutang. Jika semuanya sudah ditarik semua, sudah diekspor ke Excel, ini kita tutup dulu. Nah, langkah selanjutnya ini kita reset. Kita reset nanti kan karena sudah kita backup berarti sudah aman. Nah, ini kan kalau kita reset saldo-saldo di ini akan nol semua. Ini nanti nggak ada saldonya nih. Ini di saldo produknya ini akan hilang. Nah, oke, kita reset dulu. Caranya klik umum, maintenance, terus run to SQL, load from. Nah, di sini dia masuknya di bagian order, terus SQL script, delete transaction, terus di OK. Nah, ini execute ataupun F9. Kita klik ya. Nah, ini kalau sudah kita klik ya, otomatis nanti hilang. Ini kita tutup ya. Kita reset, ini nggak ada namanya transaksi, yang ada hanya nama produk. Ini persediaan kita cek. Nah, dia nol, dia nggak ada. Ini berarti sudah siap dipindahkan yang tadi. Yang mana yang persediaan tadi? Nah, ini kan sudah ada nih, ada saldo produk. Ini kita buka, ini harus kita edit dulu untuk saldo produknya. Kita klik kolom A-nya, terus data, text to column, next, sampai pada ini kita ganti teks, oke, finish. Nah, data ini kita edit, ini yang harus dibuang. Yang kita ambil nanti hanya nomor, kode, serial number ini juga hilang ini nanti. Oke, kita buat seperti ini ya. Nah, ini serial number. Kalau nggak penting kita hapus aja. Yang kita ambilnya hanya saldo satuan. Nah, ini dihapus juga nilainya. Ini dihapus. Nah, ini kita save ulang. Dia bentuknya CSV ya. Ini kita save ulang. Ini saya ganti jadi saldo produk import. Kita save, yes, kita close, don't save. Ya, kalau udah seperti ini kita masuk ke sini, klik produk, terus lalu kita masuk ke input saldo awal. Nah, ini kita klik baru,
Oh, ini ada trouble nih, seharusnya kita tutup dulu semuanya. Ini saya akhiri dulu. Nah, ini, nah kita buka lagi. Input saldo awal, baru akun modalnya dimasukin ke modal ya, modal. Saya masukin di sini modal Tuan A. Nah, di bagian ini bisa di ekspor ya. F10 posisi import, terus kita cari tadi disimpan di drive B, saldo, folder saldo produk import. Nah, ini kita tab ini. Nah, kalau posisinya bentuknya seperti ini, dia nggak bisa di ini ya, nggak bisa diimport. Ini ya pemisah kolomnya, tab diganti, coba kita ganti titik 2, kita buka lagi. Nah, ini baru bisa nih. Yang kita butuhkan di sini adalah kode. Kode berarti dia masuknya ke kode. Kode masuk ke kode. Terus pemasoknya kita kosongin aja. Jumlah kita masukin, berarti kalau jumlah ke saldo ya. Nah, ini harga perolehan berarti HPP. Oke, jika sudah semuanya, lalu kita import semua baris. Nah, di sini ada kesalahan nih. Ada kesalahan. Ini tanda hati-hati di tanda titik koma ya. Ini nggak bisa ini. Ini kita tutup ya. Kita hapus. Ini berarti harus kita benerin. Yang dibenerin di bagian mana? Yang di bagian import saldo produk tadi. Ini harus kita benerin nih. Nah, hati-hati ya kalau langsung dibuka. Ingat di kode kalau depannya ada angka 0 dia akan hilang. Ini berarti nggak bisa kita pakai. Ini harus dihapus lagi, diulangi dari awal. Saldo produk. Nah, ini kita buka lagi. Ini hati-hati di sini nih, biasanya banyak kesalahan nih. Oke, next. Text to column. Ini bagian nama bla 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 kita buang, kita delete. Ini juga kita delete. Ini harus diedit memang. Nah, ini kita delete. Ini kita delete. Nah, ini titik komanya nih, hati-hati. Ini kita rubah dulu, coba kita rubah ke general. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita save ulang. Kita kasih saldo produk PT import. Kita save. Yes, kita close dan save. Kita masuk lagi ke sini. Nah, coba kita cari lagi saldo. Nah, kita buka. Posisi pemisah kolomnya pakai ini ya, pakai titik koma. Kode dia masuk ke kolom kode, jumlah dia masuk ke kolom jumlah saldo ya. Terus harga perolehan kita masuk ke HPP. Iya. Lalu import semua baris. Nah, ini dia bisa masuk. Jika sudah seperti ini, ini bisa kita simpan. Simpannya bukan di bawah tapi bagian atas. Kita cek dulu akuntansinya ya. Ini kita jalankan. Ini akuntansinya masih 0 neracanya. Kita masuk ke input saldo persediaan lagi. Ini langsung kita klik simpan. Nah, ini kalau kita buka di neraca dan kita jalankan, nah di sini sudah ada angkanya persediaannya, totalnya 2.950 dengan modalnya 2.950 juga, ya kan? Labanya berjalan dia masih kosong. Nah, persediaan ini kan kalau dihitung ini totalnya 2 juta nih di bawah, bagian bawah. 2.950. Ini berarti saldonya sudah masuk, saldo persediaannya. Kita cek di sini juga di laporan persediaan otomatis sudah masuk. Nah, ini kan. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita masukkan hutang. Nah, hutang ini kita input ya, input manual aja.
Nah, ini nomor faktur baru berarti kita singkat saldo awal hutang, berarti saldo awal hut sahut ya, saldo awal hutang. Nah, ini pemasoknya apa aja? Ini kan ada dua nih. Pratama, terus Pratama ini saldo awal hutangnya berapa? Kita cek yang tadi yang telah diimpor, saldo awal hutang, saldo hutangnya ini. Ini harus kita cek nih. Berapa supaya bisa diinput. Nah, ini saldonya nih. Punyanya Pratama itu ada 2.500.000 hutangnya, terus PT Dwi itu ada 200. Ini kita input. Pratama 2.500.000 saldonya. Mana nih? Oh, nomor fakturnya ya. Pratama nomor fakturnya ini kalau bisa nomor faktur jangan sama ya. Nanti kita kasih misalkan 001, belakangnya kita kasih awal. Jadi misalkan 001 awal ataupun saldo awal, nanti kalau dicek ini bisa ketahuan. Oke, 2.500.000. Terus PT Dwi misalkan kalau mau dikasih depan supaya untuk indikasi ya bisa aja, misalkan D001 awal. Ini apa saldo awalnya dia tadi berapa, 500.000 apa ya kalau nggak salah, 200.000. Nah, ini akun modalnya jangan lupa diisi, akun modal dia masuk ke ini, terus setelah itu simpan bagian atas. Oke, kita cek neracanya. Nah, di sini sudah masuk nih. Hutang dagang ya, hutang dagang dia 2.700.000 ada hutang dagangnya. Modalnya jadi berkurang ya. Oke, selanjutnya masuk ke import piutang. Kita buka lagi di sini piutangnya berapa, saldo piutang. Ini saldo piutang, tax, finish, Bapak AA, Bapak BB, Bapak lagi Bobo. Ini saldonya dia, saldo terakhirnya ada 600 sama 380. Kita masukin di sini. Oh, baru, sorry. Piut awal alias piutang awal. Oke, pelanggannya kita kasih Bapak AA. Tadi saldonya berapa ya? Lupa. 600. Oh, nah ini kenapa nggak bisa, kan fakturnya belum dimasuk nih, berarti kita masukin. Berarti Bapak AA PPKA awal misalkan ya, nanti terserah mau dimasukin yang asli, tapi jangan yang asli, biasanya dia nanti ada konflik di ini di nomor fakturnya, jadi hati-hati. 600.000 tadi. Bapak BB nya 380, ya bener. Bapak BB sorry, ini Bapak AA, Bapak BB awal. Nah, ini jatuh temponya juga bisa dirubah nih ya, 380. Nanti disesuaikan sama datanya. Ini misalkan saya buat jatuh temponya sampai dengan Juli 31, ini bisa masukin juga ke saldo awal. Nah, ini kita simpan. Sudah kita simpan, kita cek di neraca sih. Ini neracanya kan belum ada kasnya nih. Ini neracanya belum ada kas.
Jadi secara alur modal awal ini akan mengkalkulasi kalau ada hutang dia akan berkurang, kalau ada piutang dia akan bertambah di saldo awal. Nah ini kasnya kan belum muncul nih. Kalau mau dimunculkan hitung berapa, ada berapa uang kasnya. Kan gitu. Ini menjadi saldo awal masuknya ke input jurnal ya. Bunyinya modal tuan B misalkan ada kasnya 2 juta. Terus dilawankan ke kas, ini secara sederhananya 2 juta juga. Nah, ini kita simpan, kita cek di neracanya, nah, ada 2 juta, jadi modalnya ada sekitar 3.230.000. Jadi itu secara akuntansi sederhananya dan pemindahan database, pembuatan database baru tanpa harus menghapus ataupun menginput ulang nama-nama produknya. Jadi seperti itu. Terima kasih.